Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Zilji dan Romo Maksi. Saya Romo Maksi. Dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik, sehat-sehat. Baik. Aman-aman saja. Hari ini tanggal 22 Februari 2023 kita akan mendengarkan tentang Pesta Tahta Santo Petrus Rasul ya Romo. Nah mungkin Romo bisa menjelaskan apa sih sebenarnya perayaan hari ini itu? Baik, hari ini 22 Februari gereja merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Perayaan ini berawal dari latar belakang kehidupan Santo Petrus yang diyakini sebagai orang yang dipercayakan oleh Yesus sendiri untuk melanjutkan karya Yesus sebagai pemimpin dari para rasul. Kita tahu para rasul itu ada 12, lalu dalam peristiwa bersama dengan Yesus, Petrus diangkat sebagai pemimpin. Sehingga dalam Injil tertulis bahwa awalnya Petrus itu namanya Simon, tapi Yesus menambahkan nama Petrus yang artinya batu karang. Engkaulah Simon yang akan disebut Petrus, karena di atas dasar batu karang ini akan kudirikan gerejamu. Demikian Yesus bersabda begitu. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya setelah Yesus mengalami kenaikan ke surga, Petrus menjadi pemimpin di antara para rasul. Sehingga pesta yang hari ini gereja rayakan, Tahta Santo Petrus, itu sebenarnya untuk mengenangkan kembali bagaimana Petrus itu sebenarnya dia terpilih menjadi pemimpin untuk agama Kristen, para pengikut Kristus. Boleh dikatakan dalam dua kali. Yang pertama melalui peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul dalam peristiwa Pentakosta, untuk gereja mulai dibentuk, mulai lahir, dan kemudian di Antioquia untuk pertama kalinya orang Kristen itu disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu disebut sebagai orang Kristen. Sehingga Petrus menjadi pemimpin untuk gereja pertama itu di Antioquia. Antioquia itu sekarang masuk wilayah Yunani atau wilayah ya di sekitar Yunani. Dan peristiwa yang kedua untuk mengenangkan Petrus yang menjadi pemimpin untuk agama Kristen di Roma pada tahun 65. Jadi kalau kita baca dalam kisah para rasul atau kita baca dalam kisah kehidupan Rasul Petrus, setelah dia dipilih untuk menjadi pemimpin di wilayah awalnya gereja itu berdiri di Antioquia, orang-orang Kristen disebut sebagai Kristen. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu dia menyebarkan agama Kristen selanjutnya di luar daerah itu dan dia pergi ke Roma. Sampai kemudian dia terpilih juga di sana sebagai uskup kota Roma, dan uskup kota Roma itu kita tahu dikenal sebagai paus. Dari tahun 65 Petrus mulai menjabat sebagai uskup di kota Roma, dan itu kemudian bertahan sampai dengan sekarang. Awalnya ini dibuat dua perayaan khusus untuk wilayah gereja timur atau gereja ortodoks dan gereja barat atau gereja Roma. Mereka merayakan perayaan ini dalam 2 hari yang berbeda, tanggal 18 Februari dan tanggal 22 Februari. Tapi kemudian setelah ada revisi untuk perayaan liturgis terbaru dari gereja Katolik, ditetapkan untuk sekali saja dirayakan pada tanggal 22 Februari. Lalu dengan merayakan perayaan ini kita mengingat kembali akan peran Santo Petrus dalam Injil dicatat. Jadi Injil itu mencatat kalau kisah tentang perjalanan hidup dari para rasul ketika Yesus masih ada. Itu Petrus menjadi salah satu rasul yang paling sering disebut. Karena dari antara 12 rasul itu Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes itu disebut sebagai rasul inti. Mereka disebut rasul inti karena dalam banyak kisah ketika Yesus melakukan sesuatu, 3 rasul ini diikut sertakan. Katakanlah misalnya peristiwa penampakan kemuliaan Yesus atau peristiwa yang disebut dengan transfigurasi, itu Yesus pergi ke atas bukit dan dia mengajak 3 muridnya ini, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sehingga kita baca dalam Injil itu Petrus saking terkagumnya akan peristiwa penampakan kemuliaan Yesus dan dia melihat bahwa Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, Petrus sampai bilang pada Yesus, Tuhan, apakah mau kami dirikan 3 kemah? Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Itu Petrus hadir dalam peristiwa itu. Atau juga dalam peristiwa yang lain, katakanlah ketika Yesus berdoa di Getsemani, dia mengajak juga 3 muridnya ini.
Jadi ada banyak kisah dalam Injil yang mencatat bagaimana Petrus itu diikut sertakan dalam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yesus. Namun Petrus sekalipun dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi pemimpin di antara para rasul, bahkan juga menjadi pemimpin untuk gereja yang Yesus bangun, tapi juga punya kelemahan. Petrus punya banyak kelemahan. Salah satu yang mungkin kita ingat dalam kisah Injil, bagaimana Petrus itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus waktu bertemu dengan Yesus sudah pernah bilang bahwa sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan itu terjadi. Waktu itu Petrus tidak sadar gitu. Tapi setelah dia berbohong menyangkal, ketika orang tanya, kau kenal tidak Yesus? Ketika Yesus sudah ditangkap, dia bilang tidak, saya tidak kenal. Saya tidak bukan bagian dari pengikut-pengikutnya. Dan ketika kali ketiga Petrus menyangkal Yesus itu, ayam jantan berkokok dan dia teringat akan peristiwa itu. Lalu dia disebutkan bahwa dia menangis karena merasa bersalah dia sudah menyangkal Yesus. Lalu ada juga kisah yang memang tidak dicatat dalam Injil atau dalam kisah para rasul, tapi ada tempat di Roma yang menjadi kisah bagaimana Petrus disebut menyangkal kedua kalinya. Yaitu ketika terjadi bahwa dia dipilih sebagai pemimpin gereja awal waktu itu dan mengalami situasi penganiayaan. Karena waktu itu Kaisar Romawi tidak setuju agama Kristen, sehingga mereka itu dikejar-kejar, mereka sembunyi-sembunyi memeluk sebagai agama Kristen, termasuk Petrus juga sembunyi-sembunyi. Dan karena mengalami situasi sulit seperti itu, Petrus sempat menyangkal iman yang dia mau melarikan diri. Dia larikan diri keluar dari kota Roma, dia mau kabur. Dia nggak mau lagi menjabat tugas seperti itu. Tapi dalam perjalanan disebutkan dia ketemu dengan Yesus dalam perjalanan. Tapi dia belum tahu waktu itu Yesus itu siapa. Lalu dia bertemu dengan itu, dia tanya, sehingga itu sekarang menjadi tempat disebut dengan, dan itu pertanyaan Petrus sampaikan kepada Yesus waktu itu dia belum tahu. Dia tanya, Quo vadis Domini, artinya Tuhan, kamu mau kemana? Quo vadis itu, kamu mau kemana? Lalu waktu itu orang yang dia bertemu dan itu dia belum tahu Yesus mengeluarkan jawaban yang itu baru dia tahu bahwa itu Yesus. Orang itu menjawab bilang, saya mau pergi ke kota Roma untuk disalibkan lagi. Dari situ dia sadar bahwa itu ternyata Yesus. Sehingga sambil menangis, dia menangis sedih karena dia sudah 2 kali lagi dia menyangkal Yesus, menyangkal iman. Dia akhirnya kembali ke kota Roma dan menjalankan tugas sebagai uskup Roma atau sebagai paus, sampai dengan ajal menyebutnya dia juga mengalami kematian sebagai martir. Jadi peristiwa atau penghormatan kepada takhta Petrus yang hari ini kita rayakan, kita peringati, itu menunjukkan bagaimana gereja mengakui bahwa Petrus sebagai pemimpin umat Kristiani, secara khusus sekarang pemimpin umat Katolik. Dan takhta Petrus ini punya kaitan dengan kursi, sehingga di setiap gereja dalam keuskupan itu ada namanya gereja katedral. Gereja katedral itu gereja yang ada di dalam sebuah keuskupan. Induk dari sebuah keuskupan itu namanya gereja katedral. Itu berasal dari kata katedra yang artinya kursi dengan sandaran kayak gini, itu namanya katedra. Sehingga kalau kita lihat di katedral, gereja katedral itu ada kursi khusus untuk uskup yang isinya ada sandaran ini. Itu yang simbol takhta, simbol kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Entah dalam konteks gereja secara universal, berarti dalam konteks kepemimpinan gereja di Roma sebagai paus, karena paus itu uskup Roma. Di Roma itu ada gereja Basilika Santo Yohanes Lateran, itu di mana ada katedralnya sebagai simbol uskup Roma. Bukan di Basilika Santo Petrus, tapi di Basilika Santo Yohanes Lateran. Itu ada katedra, kursi untuk uskup dengan sandaran sebagai simbol atau sebagai lambang kepemimpinan. Demikian juga di gereja kita, gereja katedral di Denpasar tuh ada juga kursi untuk uskup yang namanya itu katedra, tapi gereja di mana ada kursi, di mana kursi untuk uskup katedra itu disebut sebagai gereja katedral. Simbol di mana uskup itu punya kepemimpinan untuk wilayah gereja lokal, gereja setempat. Jadi hari ini kita merayakan peringatan atau merayakan pesta takhta Santo Petrus dalam rangka ini, mengingatkan kembali bagaimana Petrus itu terpilih sebagai pemimpin yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk memimpin umat Katolik, umat Kristen awal, tapi kemudian sekarang pengganti Petrus, para paus atau juga para uskup di Roma, mereka menjalankan tugas ini. Lalu selain itu juga, hari ini tanggal 22 Februari di tahun ini, 2023,
gereja juga punya hari khusus, yaitu kita merayakan hari Rabu Abu hari ini, 22 Februari. Rabu Abu itu berarti awal untuk memasuki masa Prapaskah. Rabu Abu menjadi awal untuk melewati 40 hari ke depan sebelum merayakan Paskah. 40 hari ini punya kaitan dengan apa yang dialami oleh Yesus atau juga oleh umat pilihan sebagaimana yang kita bisa baca dalam kitab suci. Kalau kita baca dalam kitab suci, angka 40 itu simbol 40 tahun perjalanan bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Mereka berjalan selama 40 hari, 40 tahun. Lalu angka 40 ini juga mengingatkan kita dalam awal perjalanan Yesus untuk mulai menjalankan tugasnya. Dia disebutkan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Sampai dia mengalami godaan atau gangguan dari iblis yang menghasutnya atau menggodanya. Sehingga angka 40 ini dianggap sebagai angka penting dalam kaitan dengan apa yang juga Yesus alami berpuasa dan selama 40 hari, sehingga gereja juga menetapkan angka 40 sebagai 40 hari yang direnungkan sebelum merayakan peristiwa hari raya Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga 40 hari sebelumnya, 40 hari ke depannya tanpa menghitung hari Minggu ya, 40 hari ke depannya didapat pada hari Rabu, dan untuk tahun ini Rabu Abunya jatuh pada hari ini 22 Februari. Kita menyebut sebagai Rabu Abu kenangan untuk sebagaimana dalam Injil juga dicatat bahwa orang-orang dulu mereka merobek baju lalu mereka tidur di abu sebagai simbol pertobatan. Raja Daud sendiri ketika dia mengalami situasi di mana dia disebutkan melakukan tindakan dosa ketika dia mengambil Batseba, istri dari serdadunya, untuk kemudian memperistri Batseba. Dia menunjukkan sifat ini, sikap untuk bertobatnya dengan disebutkan tidur di debu. Sehingga Rabu Abu, pengalaman kita merayakan Rabu Abu itu juga mengingat kembali pengalaman-pengalaman dalam kitab suci. Abu itu menjadi simbol di mana orang membangun pertobatan. Juga dari abu juga menjadi kenangan akan kita bahwa kita manusia dalam keyakinan kita itu diciptakan dari tanah, dari debu, lalu kemudian dibentuk dengan tanah untuk kemudian menjadi manusia. Dalam kisah penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa dikisahkan seperti itu. Sehingga dalam perayaan hari Rabu Abu, dalam kepala kita, di dahi atau di kepala, itu ditandai dengan abu, tanda salib abu sebagai kenangan ini. Abu menjadi simbol pertobatan karena masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan kita untuk kemudian nanti merayakan Paskah, peristiwa kemenangan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Sehingga abu menjadi simbol juga, menjadi tanda juga bahwa kita manusia satu saat kita akan mati, dikuburkan dan menjadi abu, untuk menjadi simbol bahwa hidup di dunia ini tidak kekal, tidak abadi, satu saat akan mengalami kematian. Sehingga perayaan Rabu Abu ini pada tahun ini di tanggal 22 Februari ini juga menjadi kesempatan kita untuk mulai memasuki masa Prapaskah, tapi juga menjadi simbol pertobatan untuk kita. Jadi ini dua hal yang terjadi dalam tanggal hari ini, 22 Februari, untuk mengenangkan Pesta Takhta Santo Petrus Rasul, tapi juga kebetulan untuk tahun ini, tahun 2023, tanggal 22 Februari, kita rayakan juga hari Rabu Abu. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Romo. Senang sekali sekarang kami bisa mengenal lebih dalam latar belakang Pesta Takhta Santo Petrus dan juga mengenal apa sih makna simbolisnya Rabu Abu pada hari ini, tanggal 22 Februari 2023. Baik, sebelum menutup acara hari ini, marilah kita berdoa ya Romo. Mungkin Romo bisa memimpin doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih di antara para rasul untuk menjadi pemimpin yang meneruskan tongkat kegembalaan, memimpin umat Kristiani pengikut Yesus Kristus Putramu dalam gereja Katolik. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Pesta Takhta Santo Petrus Rasul sebagai kenangan untuk menghormati bahwa Rasul Petrus terpilih untuk menjadi pemimpin bagi kalangan umat pilihan Tuhan. Kami berdoa semoga melalui Pesta Takhta Santo Petrus Rasul-Mu, kami boleh mengimani akan kehadiran para pemimpin atau para gembala gereja yang ditetapkan sebagai para pengganti dan penerus Santo Petrus sendiri sebagai paus pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia.
Dan pada hari ini juga tanggal 22 Februari kami mulai mengawali masa Prapaskah di tahun 2023 ini dengan perayaan Hari Rabu Abu. Kami mohon ya Tuhan, semoga tanda abu yang dikenakan pada diri kami juga menjadi simbol pertobatan untuk boleh melihat kembali kekurangan kelemahan kami dan membangun semangat pertobatan untuk boleh merayakan Paskah, kemenangan akan kebangkitan Yesus Kristus Putramu yang menjadi sumber dan jalan keselamatan bagi hidup iman kami. Tuhan, doa yang kami sampaikan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.